Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia kita dapat melaksanakan perkuliahan melalui Zoom meeting. Yang saya hormati Ibu Minanda Milia selaku dosen pengampu mata kuliah seminar TP yang berhalangan hadir hari ini dan juga rekan-rekan yang hadir hari ini. Pada kesempatan kali ini, marilah kita simak pemaparan makalah dari pemakalah yaitu Saudari Elsie Afifah dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Video untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Kepada Saudari Elsie Afifah. Afifah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Elsia Viva dengan NIM 21004116 izin memaparkan materi mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis video untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Latar belakang, media pembelajaran merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Salah satunya yakni media berbasis video. Media visual karena dengan pembelajaran video bukan hanya akan melihat serta mendengarkan saja apa yang telah diputar, namun juga bisa menyajikan interaksi kepada para audiens. Penggunaan media khususnya berbasis video dapat mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Salah satu media pembelajaran yang sering digunakan adalah media video. Pembelajaran dengan memanfaatkan media video dinilai dapat mengurangi hambatan yang sering dialami siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa saja media yang digunakan guru kelas 7 dalam pembelajaran IPA di SMP? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan media berbasis video dalam pembelajaran IPA kelas 7 di SMP? Dan yang ketiga, apa saja hambatan-hambatan dalam pemanfaatan media berbasis video dalam pembelajaran IPA kelas 7 SMP? Adapun tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui media apa saja yang digunakan guru kelas 7 dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan media berbasis video dalam pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan pemanfaatan media berbasis video dalam pembelajaran IPA kelas 7. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, berharap makalah ini mampu menambah khasanah keilmuan mengenai pembelajaran IPA, khususnya yang berkaitan tentang bagaimana pemanfaatan media berbasis video dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, bagi penulis akan bermanfaat sebagai bekal menjadi calon pendidik dalam memanfaatkan secara langsung. Yang ketiga, secara praktis, penulis berharap makalah ini mampu dijadikan sebagai rujukan yang berkaitan dengan pemanfaatan media berbasis video dalam pembelajaran IPA di SMP. Adapun kajian teoritisnya, yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian penting yang berkaitan erat dengan proses belajar. Media pembelajaran diartikan sebagai wadah dari pesan, materi yang dikenal dengan istilah pesan pembelajaran untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks media pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif media visual yaitu mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Media pembelajaran berbasis video. Adapun kelebihannya, yang pertama, pembelajaran berbasis video dapat mengatasi hambatan tempat dan waktu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis video bisa menampilkan objek yang dinilai terlalu besar dan terlalu kecil untuk diperlihatkan kepada siswa.
Yang ketiga, pembelajaran berbasis video dapat digunakan di berbagai situasi, berbagai kelompok belajar baik besar maupun kecil. Yang terakhir, pembelajaran berbasis video dapat diputar berulang-ulang sehingga memudahkan siswa untuk memahami pelajaran yang telah dilakukan dengan cara siswa tersebut belajar mandiri karena video tersebut bisa diputar berulang-ulang. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis video tidak bisa menampilkan suatu objek dengan ukuran yang sebenarnya serta tidak detail. Yang kedua, pembelajaran berbasis video membutuhkan perangkat pendukung lain untuk menampilkan video yang akan diputar. Yang ketiga, dalam proses pembuatan video, dibutuhkan kemampuan dan waktu yang tidak sedikit. Adapun hasil belajarnya, menurut Slameto tahun 2013 nomor 2, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Adapun jenis-jenis hasil belajar yang pertama, informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dalam lambang. Yang ketiga, strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitif sendiri. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu keterampilan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan gerak dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Selanjutnya, pembahasan yaitu penggunaan media dalam pembelajaran IPA kelas 7 dapat menumbuhkan semangat belajar siswa dan memunculkan motivasi belajar siswa. Siswa terlihat lebih ramai dan aktif dalam kegiatan belajar jika guru menggunakan media pembelajaran. Karena dengan adanya media, tentunya kondisi kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan media pembelajaran dalam pembelajaran IPA akan memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa. Penggunaan media berbasis video dapat meningkatkan minat siswa karena video dapat memberikan informasi yang lebih canggih dan cepat. Selain itu, media video juga dapat membantu siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan lebih efektif. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis video dapat mengubah materi pembelajaran yang abstrak menjadi konkret dan realistis. Pengembangan media pembelajaran berbasis video dalam pembelajaran IPA kelas 7 SMP telah menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Media video pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi IPA dengan lebih efektif dan interaktif, serta dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran berbasis video dalam pembelajaran IPA kelas 7 SMP perlu terus dilakukan dan diperluas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran berbasis video pada mata pelajaran IPA kelas 7 di SMP. Jenis media pembelajaran yang dimanfaatkan pada mata pelajaran IPA kelas 7 SMP yaitu yang pertama media audio, yang kedua media audiovisual, yang ketiga media visual, dan yang keempat media multimedia. Adapun faktor pendukung dan penghambat media pembelajaran berbasis video pada mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Faktor pendukungnya yaitu kelengkapan fasilitas media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah mulai dari media audio, visual, audiovisual, maupun multimedia, sehingga media yang digunakan guru mencukupi untuk sejumlah siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kemudahan media pembelajaran digunakan ataupun dibuat dan antusias dari peserta didik saat pembelajaran menggunakan media pembelajaran juga menjadi faktor pendukung yang memotivasi guru mata pelajaran IPA kelas 7 untuk memanfaatkan media pembelajaran pada proses pembelajaran. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama, guru memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan media pembelajaran. Yang kedua, jaringan internet yang tidak stabil dan masih ada siswa yang belum bisa membuka media pembelajaran yang diberikan guru, terlebih siswa kelas 7 karena mereka belum terbiasa dalam menggunakan media.
Adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan yaitu penerapan media video telah terbukti dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hasil belajar IPA peserta didik. Media video adalah media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain hasil belajar, media video juga dapat meningkatkan keaktifan dan keantusiasan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembelajaran yang menggunakan media video memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan media video. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan media video terhadap hasil belajar IPA. Baiklah, hanya itu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsia Viva atas pemaparan makalahnya. Sekarang izinkan saya mempersilakan kepada Saudari Dwi Natasha Dwi Kahila selaku penegak utama untuk memberikan tanggapan, saran serta masukan terkait dengan presentasi yang baru saja disampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga pemakalah yang telah menyampaikan hasil makalahnya. Di sini saya sebagai penanggap utama izin memberikan tanggapannya mengenai makalah yang telah dipaparkan oleh Saudari Elsie. Secara keseluruhan makalahnya sudah cukup baik, tetapi lebih baiknya ditambahkan lagi materi pada hasil belajar karena hal tersebut merupakan kajian teori yang menjadi sebuah landasan atau dasar dari pembahasan yang akan kita bahas. Baik, pada materi yang terakhir terdapat beberapa faktor penghambat pemanfaatan media pembelajaran. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Natasha Dwi Kahila atas tanggapan yang telah diberikan. Diingatkan kepada rekan-rekan untuk memudahkan kami dalam mengumpulkan pertanyaan. Saya minta rekan-rekan agar menuliskan pertanyaan di grup WA. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan. Untuk sesi tanya jawab kali ini, kami akan batasi hanya 3 pertanyaan saja. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, kepada Saudara Hendra Eka Putra, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Hendra Eka Putra dengan NIM 2100468. Izin memberikan pertanyaan kepada pemakalah. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA kelas 7 SMP, apakah pemanfaatan media pembelajaran berbasis video dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan problem solving dan pemecahan masalah? Baik, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hendra Eka Putra atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Kiki Aryani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Maaf sebelumnya izin off cam lagi kurang fit. Di sini saya akan bertanya yang mana pertanyaannya bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki Aryani atas pertanyaan yang telah diberikan. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Baik, jika ada ini.
kepada Saudari Dinda Alia Putri, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Putri dengan NIM 210040059. Izin bertanya kepada pemakalah yaitu, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat menilai efektivitas media pembelajaran berbasis video dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di tingkat SMP. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda Alia Putri. Baik, kepada pemakalah, dipersilakan menjawab pertanyaan dari Saudari Kiki Aryani Putri. Kepada Saudari Elsia Viva, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kiki Aryani yang pertanyaannya yaitu, boleh kirim di grup, Ki? Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA? Penggunaan media pembelajaran berbasis video dapat memperkuat minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan cara membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Video dapat menghadirkan konsep-konsep ilmiah dalam bentuk visual yang memicu rasa ingin tahu, dan menginspirasi siswa untuk lebih aktif dalam mempelajari materi tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Sekian jawaban pertanyaan dari Kiki. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsia Viva atas jawaban yang telah diberikan. Baiklah, kepada Saudari Kiki Aryani, disilakan untuk memberikan tanggapan atau komentar terkait jawaban yang baru saja disampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Elsie. Saya sudah paham. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki Aryani atas tanggapannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudara Hendra Eka Putra. Dipersilakan kepada Saudari Elsia Viva untuk memberikan jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya, Elsia Viva, akan menjawab pertanyaan dari Hendra yang pertanyaannya yaitu, dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA kelas 7 SMP, apakah pemanfaatan media pembelajaran berbasis video dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan problem solving dalam pemecahan masalah? Yaitu tentu saja dapat, yang pemanfaatannya yaitu media pembelajaran berbasis video dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan problem solving dalam pemecahan masalah. Video dapat memvisualisasikan konsep-konsep IPA secara lebih jelas dan menarik, membantu siswa memahami konten dengan lebih baik. Selain itu, video juga bisa menghadirkan situasi-situasi dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah, memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan problem solving secara praktis. Sekian jawaban pertanyaan dari Hendra. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsia Viva atas jawaban yang telah diberikan. Baiklah, kepada Saudara Hendra Eka Putra, silakan untuk memberikan tanggapan atau komentar terkait jawaban yang baru saja disampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya cukup paham. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hendra atas tanggapan yang telah diberikan.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Dinda Aulia Putri. Dipersilakan kepada pemakalah, yaitu Saudari Elsia Viva untuk memberikan jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Aulia Putri. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat menilai efektivitas media pembelajaran berbasis video dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di tingkat SMP? Untuk menilai efektivitas media pembelajaran berbasis video dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di tingkat SMP, ada beberapa metode evaluasi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu survei siswa. Buat kuesioner untuk mengumpulkan pendapat siswa tentang penggunaan video dalam pembelajaran IPA. Pertanyaan bisa mencakup seberapa menarik mereka menemukan video, seberapa baik video membantu mereka memahami materi, dan seberapa sering mereka ingin menggunakan video dalam pembelajaran di masa depan. Yang kedua, observasi kelas. Amati respon siswa selama menggunakan media pembelajaran berbasis video. Perhatikan tingkat keterlibatan siswa, apakah mereka aktif mengikuti video, dan apakah video membantu mereka memahami konsep-konsep IPA lebih baik. Yang ketiga, uji pemahaman. Lakukan tes pengetahuan sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis video. Bandingkan hasilnya untuk melihat apakah ada peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa setelah menggunakan video. Yang keempat, wawancara dengan siswa. Ajukan pertanyaan terbuka kepada siswa tentang pengalaman mereka menggunakan video dalam pembelajaran IPA. Tanyakan apa yang mereka sukai dari video tersebut dan apa yang dapat diperbaiki. Dengan menggunakan kombinasi metode evaluasi ini, dapat menilai secara komprehensif efektivitas media pembelajaran berbasis video dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di tingkat SMP. Sekian jawaban atas pertanyaan Dinda, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsia Viva atas jawaban yang telah diberikan. Baiklah, kepada Saudari Dinda Aulia Putri, disilakan untuk memberikan tanggapan atau komentar terkait jawaban yang baru saja disampaikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Elsia Viva. Saya sudah paham dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda Aulia Putri atas tanggapan atau komentar terkait jawaban yang baru saja disampaikan. Baiklah, dikarenakan pertanyaan sudah terjawab semua, maka berakhir pula kegiatan seminar kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan seminar hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudari Elsia Viva atas presentasi yang telah disampaikan. Semoga makalah yang telah dipresentasikan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan kita semua. Saya berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlangsung di masa mendatang. Dengan ini, izinkan saya untuk menutup kegiatan seminar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.